Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya gitu ya teman-teman. Hari ini kita kelas SG ya, minggu ke-6 ya. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan salah satu kakak kelas Anda, angkatan 2010 ya kalau nggak salah, yaitu Girinda itu, yang sekarang, yang dulu itu sebenarnya keterima di ITB anak ini gitu ya. Nanti boleh cerita lah gitu ya. Jadi keterima di Fisika ITB tapi tidak dipilih, malah memilih Ketelu untuk dapat sekolah gratis kalau nggak salah gitu ya. Kemudian setelah lulus kebetulan dulu bimbingan saya sama Pak Ahmad ya, pas saya masih S3 gitu ya, di tahun 2014-an ya, berapa itu? 2013, 2013. berapa? Pokoknya itu ya. Itu bimbingan pertama saya ini Girinda sebenarnya. Kemudian sempat kerja di Maharani itu almarhum ya, almarhum Pak, sudah tahu ya Girinda ya? Udah, Pak. Ya, itu sudah beliau sudah meninggal, kemudian lanjut ke dapat LPDP ya di Twente dan sekarang lanjut S3 ya. Silakan nanti Girinda menyampaikan apa ya istilahnya ya, inspirasi ke adik-adik tingkat ya, karena kan Girinda dulu mahasiswa TF. Pada saat dulu TF nggak seperti sekarang ya, dulu akreditasinya belum A, belum unggul, dosennya masih berapa orang gitu ya, fasilitasnya masih terbatas, tapi nyatanya dengan segala terbatasan ya bisa juga gitu ya dapat LPDP, bisa juga kuliah di luar gitu ya. Apalagi kan teman-teman ini yang sekarang kondisinya jauh lebih baik dengan dosen-dosen TF yang sudah banyak gitu ya, banyak yang dokter-dokter dan seterusnya. Nanti tolong disampaikan. Ini saya langsung saja nanti saya berikan waktunya ke Girinda. Kita itu selesai sampai jam 12 sebenarnya ya. Jadi silakan apa jam 12 ya waktu Indonesia Barat. Nah, silakan apakah presentasi berapa menit tanya jawab ataukah langsung di ini, silakan. Ya, silakan Girinda. Oke, Pak. Coba saya share screen dulu ya, Pak ya. Iya, silakan. Ya. Udah kelihatan belum ini? Sudah. Oke. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, harusnya kelihatan sih. Oke. Ya, terima kasih atas perkenalannya, Pak. Buat teman-teman yang baru join, perkenalkan dulu, nama saya Girinda Wardana, biasa dipanggil Giri. Saat ini sedang melaksanakan program studi S3 di Departemen Robotik dan Mekatronik. Itu di-share masih apa itu Girinda? Ya? Yang di-share belum bukan slide-nya ya. Itu apa? Oh iya, coba dulu. Udah belum? Belum ya. Terus ini malah ininya tampilan di desktop yang satuan. Iya. Coba di second screen. Nah, ya sudah. Harusnya udah. Baik, sudah. Oke. Ya, Oke, sekarang temanya itu untuk kuliah hari ini tuh pengolahan citra digital di dunia medis. Mungkin nggak membahas secara detail tentang ininya tekniknya, tapi kita akan bahas secara lebih general gitu. Buat pengetahuan adik-adik semua juga, teman-teman semua, apa aja sih yang bisa dilakukan gitu tentang citra digital di dunia medis. Nah, sebagai perkenalan, seperti yang Pak Edi sempat sampaikan sebelumnya, saya ini alumni Teknik Fisika di Telkom University, angkatan tahun 2010, lulusnya tahun 2014. Kemudian tahun 2016 melanjutkan master di jurusan Embedded System di University of Twente, dan habis lulus langsung melanjutkan PhD lagi
di University of Twente di departemen yang sama di Robotik dan Mekatronik dengan proyek MRI IRE. Ya, itu nama proyeknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan citra digital di dunia medis. Kita mulai aja langsung ya. Untuk materinya itu kita bagi jadi beberapa sesi. Sesi pertama itu mungkin bagi yang masih belum familiar, kita akan bahas dulu apa itu digital image. Kemudian habis itu kita akan bahas medical image secara umum. Baru kita bahas medical image processing-nya. Nah, untuk yang keempat, ini salah satu teknik yang lagi tren gitu di bagian processing of medical image. Nama tekniknya itu deep learning. Kita akan kenalkan sedikit tentang deep learning ini. Dan yang terakhir, bagi teman-teman semua yang ingin memulai gimana sih deep learning itu akan diberikan tips-tipsnya gitu. Nah, itu sih. Nah, untuk yang pertama, tentang digital image-nya. Digital image itu sendiri apa ya, citra digital gitu kan. Itu tuh representasi dari gambar image yang terdiri dari koleksi pixel-pixel yang terdiri dari memiliki nilai-nilai tertentu. Apa sih maksudnya dari ini? Misalnya nih, kalau ada gambar orang, kita ambil fotonya atau kita scan lagi gambar tersebut, maka akan kita peroleh gambar seperti ini. Gambar ini tuh kalau di komputer, misalnya untuk yang resolusinya kecil sekali, akan terlihat seperti kotak-kotak seperti ini tuh. Nah, kotak-kotak ini tuh sebenarnya apa? Ini tuh adalah kumpulan dari pixel-pixel, yang mana pixel-pixel ini memiliki nilai-nilai tertentu yang kita sebut sebagai intensitas. Nah, untuk masing-masing warna yang ada pada gambar tersebut, itu nilainya berbeda-beda intensitasnya. Kalau kita lihat sebagai nilai aja, nilainya itu seperti ini gitu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, terus dari deskripsi di atas kita bisa tahu yang dinyatakan sebagai ukuran dari gambar digital itu apa sih? Nah, kalau di sini ukurannya itu dinyatakan sebagai ukuran dari si pixel-pixel tersebut. Misalnya di sini ada gambar dengan kolomnya sebesar M dan barisnya sebesar N, maka ukurannya M kali N. Seperti itu. Nah, untuk koordinatnya sendiri, biasanya ada yang menggunakan koordinat X, Y. Kalau di sistem seperti ini tuh, saat kita mengolahnya, kita menggunakan koordinat R, C. R, C-nya itu yaitu row dan kolom. Ada dua perbedaan utama sebenarnya saat mengolah gambar ini. Kalau kita menggunakan MATLAB, biasanya koordinat pertamanya itu dimulai dengan angka 1. Kemudian lanjut kedua, ketiga gitu. Nah, jadi koordinat 1,1-nya itu di ujung paling atas ini. Jadi kalau kita mengolahnya menggunakan Python, koordinat awalnya itu mulai dari 0 gitu. Nah, di situ sih perbedaan utamanya, selebihnya hampir mirip gitu antara MATLAB dan Python. Nah, tadi sempat dibahas yang disebut dengan image intensity atau nilai-nilai yang ada di dalam pixel-pixel ini. Biasanya tuh nilai-nilainya itu ada beberapa tipe, ada double, unsigned integer 8, unsigned integer 16, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ini yang umum dipakai. Kalau double ini nilainya di antara rentang 0 sampai 1 seperti yang dilihat di gambar ini. Tapi kalau yang unsigned integer 8 atau yang 16, itu berarti kelipatan 2 pangkat sesuatu gitu. Kalau integer 8 berarti 2 pangkat 8, yaitu dia punya nilai 256. Dari 0 sampai 256. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngeliat gambar seperti ini tuh, bukan ini gambar phone atau gambar apa gitu yang dilihat oleh komputer. Tapi yang dilihat adalah kumpulan dari angka-angka. Kalau dia integer 8 berarti nilainya dari 0 sampai 256. Kalau dia tipenya double berarti dari 0 sampai 1. Nah, gambar-gambar itu tuh ada banyak jenisnya. Misalnya nih, di sini ada gambar hitam putih, gambar objeknya sama, tapi ada 4 jenis representasi gambar yang berbeda.
Misalnya untuk gambar yang pertama itu, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Nah, untuk gambar yang pertama ini yang kita sebut dengan binary image. Kenapa? Soalnya gambarnya cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak hitam, ya warna putih gitu. Untuk masing-masing pixel, dia cuma punya satu sampel, di mana tiap sampelnya itu punya dua kemungkinan, apakah hitam atau putih. Ini gambar yang paling jadul dulu. Kemudian lanjut yang namanya gambar grayscale atau gambar abu-abu yang sering dilihat pada kamera-kamera tempo dulu. Ini masih sama gitu. Tiap pixelnya punya satu sampel, tapi tiap sampelnya itu punya kemungkinan dari 0, ada 256 kemungkinan gitu, dari skala 0 sampai skala 255. Sehingga terlihat gradasi warna gitu. Tidak hanya putih atau hitam, tapi dari putih agak abu-abu sampai yang paling gelap tuh warna hitam. Nah, kemudian ada gambar tipe ketiga, yaitu gambar RGB. Ini kalau gambar yang ini tuh, dia masing-masing sampel, masing-masing pixel punya 3 sampel. Channel red, channel green, sama channel blue. Makanya disebut 3 sampel per point. Kalau satu sampelnya itu punya 8 bit, karena di sini ada 3 sampel, maka disebut 24 bit per pixel gitu gambarnya. Gambar yang dihasilkan pun jauh lebih berwarna gitu, karena gabungan dari ketiga warna ini. Ini yang sering kita temuin pada gambar-gambar sekarang. Dan yang terakhir, RGBA. Ada satu sampel tambahan gitu di akhir, yaitu channel alpha atau transparansi yang mengatur tingkat opacity, transparan dari gambar tersebut. Jadi nggak sepenuhnya warnanya sama gitu, tapi ada yang lebih transparan sampai yang transparan banget warnanya malah tidak terlihat gitu, menyatu dengan backgroundnya. Nah, ini pengenalan pertama tentang digital image. Terus kita lanjut ke medical image-nya sendiri. Kalau untuk medical image itu gambar-gambar yang sering kita gunakan di dunia medis. Kebetulan untuk proyek saya ini banyak sekali berkaitan dengan gambar-gambar medis seperti ini. Yang menjadi perbedaan utama antara medical image sama digital image pada umumnya itu, kalau untuk yang medical image ini, intensitas dari masing-masing pixel yang tadi sebelumnya itu diperoleh dari sumber cahaya yang datang. Biasanya dari matahari atau lampu atau sumber cahaya yang lain. Tapi untuk medical image sendiri, sumber cahayanya itu datang pertama kalau misalnya untuk gambar X-ray, berarti dia hasil absorpsi dari radiasi yang dipancarkan. Kalau dia ultrasound berarti hasil akustiknya, dan kalau dia MRI berarti hasil radiofrekuensinya. Itu yang menjadi pembeda utama antara gambar medis dengan gambar-gambar pada umumnya. Nah, ini beberapa contoh gambar medis yang sering kita temuin. Yang pertama ada gambar X-ray di sini. Kemudian ini gambar CT scan. Ini gambar MRI, ini MRI dari kepala. Kalau yang ini CT scan dari daerah liver. Kalau ini dada gitu. Kemudian yang terakhir ini ultrasound. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda dan digunakan pada kondisi yang berbeda pula gitu. Nah, coba kita bahas secara general apa sih untuk X-ray sendiri. Untuk X-ray sendiri itu hasil gambarnya itu seperti ini. Umumnya dia digunakan untuk mendeteksi gambar 2D. 2D itu maksudnya satu gambar doang gitu, satu slice. Dia dihasilkan dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan ke tubuh pasiennya, kemudian ditembakkan gitu. Nah, hasil tembakan radiasinya itu akan diterima oleh layar yang di sini untuk membentuk gambar 2D. Hasilnya itu memiliki warna hitam atau putih atau abu-abu gitu, tergantung dari jumlah radiasi yang diserap. Tiap-tiap tisu memiliki jumlah radiasi yang diserapnya itu berbeda-beda sehingga diperoleh gambar seperti ini. Untuk tulang, dia menyerap radiasi jauh lebih banyak karena mengandung kalsium, makanya di sini warnanya putih gitu. Nah, untuk untuk jaringan-jaringan yang lain, karena radiasinya yang diserap tidak sekuat seperti tulang, maka hasilnya itu berbentuk
berwarna abu-abu. Dan yang paling lemah itu udara, karena di dada kita penuh dengan udara gitu. Makanya di sini hasilnya malah hitam. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kalau ada kelainan di paru-paru kita. Biasanya juga kalau sekarang tuh dipakai untuk mendeteksi apakah seseorang terkena COVID-19 atau enggak gitu, dengan menggunakan gambar X-ray. Nah, perbedaan utama antara X-ray dengan CT scan sekarang. Kalau CT scan, mesinnya itu seperti ini, jauh lebih kompleks dari X-ray. Yang membedakan, dia masih sama-sama menggunakan sinar X, tapi untuk CT scan sendiri, dia mampu menghasilkan gambar 3D gitu. 3D ini apa? 3D itu koleksi dari gambar-gambar 2D. Jadi kalau ada pasien manusia, kita nggak cuma dapat gambar dadanya aja gitu, tapi gambar keseluruhan tubuhnya bisa kita peroleh dengan menggunakan CT scan ini. Dia nge-scan-nya satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya di mesin seperti ini, si pasiennya duduk di atas ranjang ini, kemudian pasiennya akan dimasukkan perlahan-perlahan gitu ke dalam lubang ini gitu yang menembakkan sinar X, sehingga diperoleh gambar yang sangat detail. Jumlah radiasi tentu lebih banyak, tapi hasil yang diperoleh pun jauh lebih detail gitu. Sehingga kalau kita bandingkan gambar yang sebelumnya dengan gambar ini, kelihatan jelas gitu mana yang tulang, mana jaringan yang lain, sampai pembuluh darah pun bisa terlihat gitu dari gambar CT scan. Nah, kalau gambar CT scan udah bisa masukkan hasil seperti itu gitu, bagusnya untuk detailnya. Cuma yang menjadi kelemahan utama dari CT scan itu, dia membutuhkan radiasi gitu untuk menghasilkan sinar. Semakin lama seorang pasien terkena radiasi, maka efek sampingnya pun akan semakin besar gitu. Itu yang menjadi faktor bahaya dari CT scan. Makanya alternatif yang sekarang sering digunakan yaitu untuk menggunakan MRI, magnetic resonance imaging, di mana kita menggunakan medan magnet yang cukup kuat di sini, biasanya di ukuran 1,5 Tesla, 3 Tesla, dan jauh lebih tinggi. Semakin tinggi medan magnetnya, semakin detail gambar yang dihasilkan. Dia medan magnet ini digunakan untuk mengaktifkan proton-proton yang ada di dalam tubuh untuk menghasilkan gambar-gambar yang ada di sini. Karena menggunakan medan magnet, maka tidak ada radiasi yang dipancarkan kepada pasien. Kemudian kelebihannya yang lain, dengan menggunakan sekuen-sekuen yang berbeda, kita akan memperoleh detail yang berbeda pula, tergantung kita fokusnya terhadap jenis jaringan yang seperti apa. Misalnya untuk scan kepala nih, untuk scan kepala dengan menggunakan 3 jenis image scan yang berbeda, kita akan memperoleh gambar yang berbeda pula gitu. Misalnya kalau yang ini lebih fokus ke arah white tissue-nya, misalnya yang ingin kita lihat, maka kita gunakan T2-nya gitu dibandingkan menggunakan PD. Karena menggunakan T2 akan jauh lebih terlihat gitu white tissue yang ada pada gambar dengan kontras yang jauh lebih baik. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau untuk yang MRI itu sendiri, dia tidak tidak bisa digunakan ke sembarang orang gitu. Misalnya orang yang menggunakan pacemaker atau ada metal yang tertanam di dalam tubuhnya. Karena dengan medan magnet yang cukup kuat, itu akan menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan kematian gitu bagi pasien kalau mereka ada metal di dalamnya. Karena di sini medan magnetnya cukup kuat banget. Jadi alternatifnya kalau tidak bisa MRI, mereka CT scan, tapi kalau bisa MRI, MRI dulu gitu. Itu alurnya. Nah, yang terakhir gambar ultrasound. Kalau ngelihat gambar seperti ini tuh pasti yang kebayang pertama kali orang-orang sering gunakan buat USG gitu untuk melihat kondisi bayi di dalam kandungan. Kelebihannya dari gambar ultrasound ini sama dengan MRI, dia tidak menggunakan radiasi. Jadi cukup aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Harganya jauh lebih murah karena alatnya jauh lebih kecil gitu. Bisa dilihat seperti ini dibandingkan dengan alat yang sebelumnya. Menggunakan suara dengan frekuensi yang cukup tinggi, menghasilkan gambarnya itu tergantung dari refleksi dari organ yang ada di dalamnya.
Yang menjadi kelebihan dari ultrasound ini selain yang disebutkan ini, dia bisa menghasilkan gambar real time gitu. Dengan gambar yang cukup cepat, bisa menghasilkan pergerakan-pergerakan yang ada di dalam tubuh itu bisa terlihat gitu dengan menggunakan ultrasound. Tapi yang menjadi kelemahannya, point of view-nya tuh terbatas gitu. Dan level detailnya tuh jauh lebih sedikit dibandingkan gambar CT scan atau MRI. Jadi ini digunakan untuk kondisi-kondisi yang cukup ringan biasanya. Itu sih jenis-jenis gambar medis yang sering kita temuin. Nah, dari gambar-gambar medis itu, sekarang kita mulai bahas tentang gimana sih cara kita memproses gambar-gambar tersebut. Apa pertama fungsi dari processing si gambar-gambar itu? Pertama, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari gambarnya. Bisa dilihat tadi, ada banyak sekali noise gitu yang kita lihat dari gambar ultrasound, gambar MRI-nya. Kalau kita tidak proses, maka hasilnya itu kurang apa ya, tidak bisa terlihat dengan jelas gitu hasil yang kita inginkan. Sama juga di sini untuk meningkatkan kualitasnya berarti kita juga akan mengurangi noise dari si gambar tersebut. Dan yang terakhir, kita ingin mengetahui informasi-informasi tertentu dalam gambar, sehingga kita memerlukan processing di sana. Nah, untuk processingnya sendiri, kita bagi jadi berbagai kategori. Yang pertama tuh pre-processing. Pre-processing ini berarti sebelum kita proses secara detail, kita olah terlebih dahulu gitu untuk meningkatkan kualitas si gambarnya. Itu masuk ke kategori pre-processing. Kemudian ada detection. Kalau detection ini berarti kita mencari suatu objek di dalam gambar tersebut. Misalnya yang gambar yang sebelumnya tadi, kalau kita ingin mencari tumor di dalam livernya, maka kita bisa menggunakan teknik detection ini untuk mendeteksi tumor yang ada di gambar CT scan. Terus ada klasifikasi di sini. Di sini kita memberikan label pada gambar. Apakah itu gambar tumor, gambar hati, atau gambar paru-paru. Itu. Kemudian ada segmentasi level yang jauh lebih detail lagi, di mana tiap-tiap pixel yang ada pada gambar tersebut kita klasifikasi gitu. Sehingga kita tahu, oh tumor tuh hanya ada di bagian sini aja gitu. Tidak keseluruhan gambar termasuk daerah tumor. Dan yang terakhir, setelah kita memperoleh informasi di atas, kita bisa melakukan analisis. Oke, coba untuk pre-processingnya sendiri, di sini saya berikan contoh. Ini yang disebut dengan image reconstruction namanya. Misalnya kita punya gambar seperti ini, gambar MRI dari lutut. Kemudian gambar yang kita hasilkan seperti ini. Image reconstruction, kita bisa mengubah gambar yang agak ngeblur seperti ini tuh menjadi gambar yang seharusnya terlihat. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Ini salah satu teknik yang sering digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar pada gambar medis. Kemudian yang kedua, ada yang namanya image registration. Kalau ini itu biasanya digunakan untuk apa ya, menggabungkan beberapa gambar menjadi satu koordinat sistem lagi. Biasanya digunakan saat kita akan men-treat suatu pasien gitu ya. Pertama kita scan dulu pasiennya, kita akan dapatkan gambar sebelum dia di treatment. Kemudian kita treatment, kita scan lagi untuk mengetahui hasil akhirnya. Nah, di sini untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah treatment, kita melakukan image registration namanya. Misalnya bisa dilihat di sini, ini gambar yang hitam dan gambar yang kuning, ini harusnya berada di satu titik gitu. Nah, dengan image registration, kita transformasi si gambar tersebut sedemikian rupa sehingga posisinya menjadi sama. Sehingga nantinya untuk komparasi jauh lebih mudah gitu untuk dilakukan. Nah, untuk klasifikasi, deteksi, dan segmentasi ini cukup mirip, tapi sebagai ilustrasi saya berikan contoh seperti ini. Kalau ada dua gambar, misalnya gambar yang A, gambar yang di atas sama gambar yang di bawah, sebagai manusia gitu, bisa langsung ketahuan kan kalau gambar yang atas tuh itu gambar kucing, yang di bawah tuh gambar anjing. Nah, tapi kalau
untuk komputer untuk mengetahui kalau ini tuh gambar kucing dan ini gambar anjing tuh apa ya? Mereka membutuhkan fitur-fitur yang lebih gitu, informasi-informasi yang lebih. Soalnya yang dibaca oleh komputer tuh hanya angka-angka yang ada di sini seperti yang disampaikan di awal gitu. Hanya angka 0 sampai angka 255. Jadi agak sulit bagi sebuah komputer untuk menentukan bahwa ini tuh gambar kucing atau gambar anjing. Nah, di sini teknik klasifikasi dibutuhkan untuk mengetahui objek yang ada di dalam gambar tersebut tuh termasuk kategori apa. Sedangkan untuk deteksi sendiri, misalnya kita punya gambar anjing di sini. Nah, gambar anjing tuh yang bagian mana aja sih? Apakah semuanya gambar anjing atau bagian kirinya, bagian tengahnya, atau bagian kanannya? Nah, object detection itu gunanya untuk membentuk region of interest. Di sini berbentuk kotak gitu, yang melingkupi seluruh bagian objek yang kita ingin tahu. Misalnya di sini dengan menggunakan image detection kita tahu, oh gambar anjingnya itu cuma ada di dalam box ini aja. Selain di luar dari box ini, itu bukan si gambar anjingnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui lokasi dari masing-masing gambar anjing, misalnya di sini, maka kita perlu namanya image segmentation gitu. Segmentation di sini tuh gunanya untuk melabeli tiap-tiap pixel yang ada di gambar di dalam box ini tuh yang namanya anjing itu yang mana sih gitu. Misalnya di sini ada 3 gambar, 2 gambar anjing, 1 gambar kucing. Nah, si gambar anjing yang pertama tuh berarti yang cuma ada di label merah ini. Kemudian label hijaunya untuk gambarnya yang kedua, label biru ini untuk gambar kucingnya. Jadi untuk segmentasi ini level kompleksitasnya jauh lebih rumit lagi karena untuk masing-masing pixel kita berikan label. Kalau ini kita labelin untuk 1 gambar, untuk yang deteksi kita melabelinya itu bagian area tertentu, dan yang untuk segmentasi tiap-tiap pixel yang kita labeli. Nah, untuk di dunia medis klasifikasi ini contohnya seperti apa? Misalnya kita punya gambar ultrasound berbagai jenis tumor. Dengan menggunakan image klasifikasi kita bisa mengetahui, oh kalau ini tuh tumornya tumor jinak gitu, jadi aman. Sedangkan kalau gambar yang kedua itu tumornya tumor ganas. Jadi harus segera dioperasi atau harus segera diambil tindakan untuk mengurangi agar si tumor ini tuh menyebar ke jaringan-jaringan yang lain. Jadi image klasifikasi itu dibutuhkan untuk membantu dokter untuk memberikan diagnosis gitu dari gambar yang dia peroleh. Ini salah satu contoh yang lainnya. Misalnya dari berbagai gambar X-ray yang kita punya, dengan image klasifikasi kita bisa menentukan mana pasien yang normal, mana pasien yang memiliki gangguan pneumonia, atau misalnya yang sekarang tuh yang memiliki gangguan COVID-19, bisa kita gunakan teknik seperti ini gitu, image klasifikasi dari gambar X-ray yang ada. Untuk deteksi sendiri, misalnya di sini kita mencari gambar koklea yang ada di telinga gitu. Kita bisa tahu dari gambar ini tuh, oh yang kokleanya itu di bagian mana aja. Atau untuk gambar mata, untuk mengetahui daerah glukomanya, kita bisa dapat area yang lebih detail di sini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kalau misalnya ada objek-objek asing di dalam gambar X-ray, bisa kita tentukan juga lokasinya dengan teknik object detection di dalam X-ray tersebut. Nah, yang menjadi tantangan gitu dalam algoritma untuk mendeteksi objek di dalam gambar, yang pertama biasanya objek yang deteksi itu tidak memiliki lapisan luar batas-batas yang jelas gitu. Jadi misalnya yang seperti ini, untuk tahu areanya yang mana, biasanya kita ambil yang terbesar gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk lebih detailnya itu gambar rektangularnya itu bisa jauh lebih kecil dibandingkan gambar yang ini. Kemudian yang kedua, untuk melatih si algoritma yang kita punya, kita membutuhkan beberapa jumlah sampel gitu. Nah, untuk gambar-gambar medis,
biasanya sampelnya ini terbatas karena tidak mudah untuk ditemukan gitu. Dan yang terakhir, masing-masing rumah sakit, masing-masing tempat klinik itu memiliki alat-alat yang berbeda, cara pengambilan yang berbeda, sehingga gambar yang dihasilkan pun cukup beragam. Sehingga untuk mengaplikasikan algoritma yang kita punya untuk satu gambar tertentu, belum tentu bisa dipakai untuk gambar yang lain. Nah, itu tantangan-tantangannya dalam object detection. Oh, ini ada salah satu contoh object detection yang cukup terkenal. Bentar, coba saya kasih lihat contohnya. Saya ada yang suka nonton ini nggak? Drama Korea. Jadi di salah satu drama Korea, kalau nggak salah tuh judulnya Squid Game. Startup. Oh, Startup. Ya. Jadi si aktor utamanya itu dia membuat algoritma untuk mendeteksi objek. Objeknya itu dipakai untuk membuat mobil bisa bergerak secara otomatis gitu. Nah, algoritma yang digunakannya itu cukup mirip dengan gambar ini. Dengan algoritma ini. Ini nama algoritmanya YOLO. YOLO itu bukan singkatan dari You Only Live Once, tapi You Only Look Once. Jadi algoritmanya ini dengan melihat gambar sekali aja dia udah tahu, oh gambar itu termasuk kategori yang seperti apa. Misalnya, ini ada gambar 2 pelatih terkenal. Di sini kita pengen tahu gambar ini tuh ada gambar apa aja sih di dalam ini. Oh ternyata ada 2 orang dengan area seperti ini untuk orang pertama dan orang kedua. Kemudian ada dasi juga gitu di dalamnya. Itu kerennya gitu, algoritma yang ini untuk object detection. Atau gambar yang kedua nih. Kalau kita lihat di sini tuh ada gambar orang, kemudian ada gambar bus. Nah, sama gitu. Si algoritma ini juga bisa mengetahui, oh ini ada gambar orang, ada gambar bus juga. Kalau mau lebih keren lagi. Mohon maaf, Pak. Ininya. Tampilannya tidak nampak, Pak. Oh, tar. Yang kelihatan nggak ininya, websitenya, Microsoft Edge-nya? Enggak, itu baru yang ini. Ada duplikat deh kayak tadi. Ini second scale. Dah. Waduh. Ya. Nah, ini ada gambar yang lain gitu. Gambar orang memegang HP. Di sini kalau kita lihat, dia bisa deteksi, oh ini ada gambar orang, gambar HP-nya, sama gambar dasinya. Gitu. Jadi keren banget lah. Sekarang hampir bisa real time buat object detection. Misalnya sini untuk algoritma ini untuk menentukan mana aja region orang-orangnya itu dia butuh waktu 0,27 detik. Sehingga cukup cepat gitu untuk mengetahui objek-objek yang ada di dalam gambar. Oke, kita lanjut. Ini udah. Nah, untuk segmentasi, ini saya sedikit cerita lebih banyak di sini. Soalnya ini project waktu saya tesis dulu, waktu master. Jadi ini tuh tujuannya sebenarnya untuk mensegmentasi liver dan tumornya yang ada di gambar CT scan ini. Apa sih fungsinya gitu image segmentasi ini? Yang pertama, dengan segmentasi kita bisa mengetahui lokasi dari si liver itu ada di mana gitu. Kemudian bentuknya seperti apa, dan klinisi pun bisa jauh lebih gampang gitu untuk menentukan di mana lokasi tumor yang ada di dalam liver tersebut. Yang kedua, fungsi dari segmentasi itu bisa digunakan untuk membuat plan untuk operasi atau treatment. Sehingga pada saat kita treatment pun
tidak sembarangan gitu untuk menancapkan jarumnya ada di mana atau alat-alat yang kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini, misal di sini ada gambar CT scan slice-nya, kemudian ada gambar liver dan ada gambar tumornya. Yang biasa dilakukan oleh klinisi saat ini tuh mereka mensegmentasi daerah liver dan daerah tumor tuh secara manual gitu. Jadi baik mereka menggambar daerah livernya satu persatu atau mereka yang namanya itu region filling. Jadi mereka mewarnai gitu. Di mana aja sih daerah livernya, di mana aja sih daerah tumornya. Dari teknik tersebut tuh tentu saja waktu yang dibutuhkan cukup banyak karena slice dari si CT scan tuh nggak cuma satu gitu, bisa sampai ratusan. Dan hasilnya itu bisa berbeda-beda tergantung dari klinisi yang melakukan segmentasi. Klinisi A dan klinisi B hasilnya akan berbeda kalau misalnya mereka memiliki pengalaman yang berbeda, cara melihat yang berbeda, kondisi cahaya yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda gitu. Nah, makanya dibutuhkan suatu teknik yang bisa mengotomatisasi segmentasi si gambar tersebut. Misalnya teknik yang sudah ada tuh disebut dengan region growing, thresholding, atau active shape model. Untuk yang active shape model, misalnya kita menyediakan gambar liver terlebih dahulu, kemudian kita cocokin ke gambar yang ada. Cuma di sini yang menjadi tantangannya, tiap orang tuh punya bentuk liver yang berbeda-beda gitu, sehingga algoritmanya pun agak sulit dikembangkan untuk pasien yang lain. Dan kalau kita lihat lagi, misalnya nih, untuk daerah liver, dia memiliki intensitas yang berbeda. Kalau ini daerah livernya, tergantung dari teknik yang digunakan, intensitas dari si pikselnya itu memiliki warna-warna yang berbeda gitu. Sehingga sulit untuk menentukan, oh untuk piksel yang nilainya segini tuh itu termasuk daerah liver. Belum tentu. Karena bisa saja daerah yang lain pun memiliki intensitas yang sama gitu dengan liver. Kemudian yang kedua, batas-batasnya apa ya, tidak sejelas objek-objek yang lain gitu. Dan yang ketiga, seperti yang saya sebutkan, bentuknya itu bisa berbeda-beda tergantung dari pasiennya. Itu untuk yang liver. Untuk yang tumor, itu jauh lebih menantang lagi gitu. Kenapa? Karena yang pertama, kalau yang liver tuh, dia posisinya udah pasti gitu, ada di daerah kiri misalnya kalau untuk di gambar ini. Sedangkan untuk daerah untuk tumor sendiri, ukurannya jauh lebih kecil, jumlahnya jauh lebih banyak, dan lokasinya itu beragam gitu. Nggak cuma ada di bagian kiri, di dalam liver, tapi bisa di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawah, beragam-beragam posisinya. Sehingga itu yang menjadi salah satu tantangan gitu. Nah, untuk si proses yang saya gunakan untuk melakukan segmentasi pada gambar CT scan di sini tuh misalnya nih, kita punya gambar CT seperti ini. Ini yang disebut gambar 3D gitu, karena dia koleksi dari gambar-gambar 2D yang ada dari atas ke bawah, sehingga membentuk volume seperti ini. Kita ambil satu slice-nya, kemudian kita lakukan pre-processing. Ini yang saya sebutkan tadi, untuk membuat kontras si gambar tuh jauh lebih bagus. Misalnya gambar yang pertama kita punya itu seperti ini. Lalu kita ganti range-nya dari 2056 menjadi minus 1024 menjadi 1032. Kenapa harus diganti? Karena CT scan itu punya unit yang berbeda gitu, yang disebut dengan Hounsfield unit. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin jelas warnanya. Dan makin gelap, makin negatif nilainya. Dan yang terakhir, kita ganti lagi intensitasnya dari 0 menjadi 255. Seperti gambar grayscale pada umumnya, sehingga kontras pada masing-masing organ itu menjadi jauh lebih terlihat. Kalau dibandingkan gambar yang ini dengan gambar yang itu, bisa kelihatan kan lebih gampang gitu untuk mendeteksi bagian livernya gambar yang 3 dibandingkan gambar yang 1. Nah, dari gambar yang kita punya ini kita tingkatkan lagi gitu kualitasnya. Ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada namanya histogram equalization.
di mana kita mencoba membuat distribusi dari intensitas gambar-gambar yang ada menjadi lebih merata, sehingga kontras yang dihasilkan pun jauh menjadi lebih jelas gitu. Bandingkan gambar yang ini dengan gambar yang ini. Sini daerah livernya jauh lebih jelas gitu dibandingkan gambar yang pertama. Atau ada yang kedua namanya gamma correction, dan ada yang namanya bilateral filtering. Tiap-tiap filter memiliki teknik yang berbeda dan hasil yang diperoleh pun memiliki tingkat kontras yang berbeda. Kita gunakan filter yang cocok gitu dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, dari gambar yang ini baru hasilnya tuh siap untuk digunakan, dimasukkan ke dalam algoritma untuk mensegmentasi daerah liver dan tumornya. Nah, ini dari gambar ini saya masukkan ke network yang saya latih, memperoleh hasil seperti ini gitu. Di mana daerah livernya itu daerah yang oranye, kemudian daerah tumornya itu daerah yang warna kuning. Nah, dari hasil ini tuh dibikin interface-nya biar lebih gampang, sehingga diperoleh hasil seperti ini gitu. Dengan memberikan gambar seperti ini, diperoleh daerah lokasi tumor yang mana, daerah lokasi liver yang mana. Kita lanjutkan dari slash yang paling atas sampai slash yang paling bawah, sehingga kita peroleh seluruh daerah livernya, kita gabungkan, itu kita bisa peroleh gambar seperti ini. Ini namanya 3D reconstruction dari 2D image. Ini gambar liver yang kita peroleh, ini gambar tumor. Jadi kita bisa tahu detail tumornya itu ada banyak, lokasinya itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini yang kita pakai nantinya untuk membuat rencana kalau mau operasi itu lokasi yang baiknya itu di mana gitu. Kalau kita udah punya gambar segmentasinya, itu lebih gampang. Itu sih salah satu penerapan image segmentation pada medical image. Nah, yang terakhir analisis. Dari beberapa image yang udah kita peroleh, kita bisa gunakan hasilnya itu untuk melakukan analisa. Misalnya nih, gambar pembuluh darah. Gambar ini tuh kita zoom bagian yang ini, kita akan peroleh gambar seperti ini. Nah, kita lakukan namanya itu edge detection. Kita deteksi di mana sih batas-batas si pembuluh darah itu. Kita peroleh hasil seperti ini. Dari gambar ini, ini kelihatan sih. Nah, kita bisa tahu, oh ada terjadi penyempitan pembuluh darah di daerah sini jika dibandingkan dengan daerah yang atasnya. Nah, dari sini tuh kita bisa bikin model pembuluh darahnya tuh seperti apa, kemudian terjadi karena apa gitu misalnya, sehingga bisa terjadi penyempitan seperti ini. Kemudian yang penyempitan tuh di daerah mana aja. Itu sih salah satu penerapan image processing gitu untuk analisis. Oke, seru nggak? Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan gitu dengan image processing. Nah, dari beberapa teknik-teknik itu, dari edge detection, dari image thresholding, dan banyak lagi teori-teori lainnya, salah satu teknik yang paling terkenal sekarang itu disebut dengan deep learning gitu. Bagi yang belum familiar, deep learning itu termasuk bagian dari AI. Tapi AI sendiri itu bagian yang paling luas dibandingkan dengan deep learning-nya. Deep learning itu bagian spesifik dari AI-nya. Kalau AI itu sendiri, definisinya itu gimana kita berusaha untuk membuat si mesinnya itu bisa berpikir atau bertindak seperti manusia. Nah, di dalam AI-nya sendiri itu ada yang namanya itu machine learning gitu. Di mana di sini kita bikin algoritma biar si mesinnya itu bisa belajar sendiri gitu dari data-data yang kita berikan. Dari si machine learning-nya itu ada daerah yang lebih khusus lagi yang disebut dengan deep learning. Di mana deep learning itu kita membuat algoritma yang menyerupai kerja otak manusia dalam proses informasi yang kita berikan. Nah, otak manusia itu seperti apa sih cara mereka memproses informasi? Ini cara gampangnya gitu ya. Dari informasi-informasi yang masuk, dia akan diproses ke dalam nukleus gitu. Dan dari informasi ini digabungkan akan
menghasilkan suatu output yang akan diteruskan ke nukleus-nukleus yang lain. Kalau kita bentuk model matematikanya itu, di sini kita punya satu cabang disebut sebagai apa ya di sini neuronnya. Kemudian informasi-informasi yang masuk kita berikan mereka weight. Di sini ada W0, W1, W2 tergantung dari input yang masuk. Kemudian ditambah bias itu yang akan menghasilkan suatu output tertentu yang disebut dengan output action di sini. Kalau kita modelkan sendiri di deep learning itu dari proses yang tadi itu ada berbagai macam jenis layer yang kita butuhkan gitu untuk membuat suatu network. Misalnya di sini input layer. Input layer ini yang menerima inputan. Di sini kalau untuk image processing berarti di sini tempat kita memasukkan gambarnya. Kemudian ada convolution layer. Di sini untuk mengekstrak informasi-informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Semakin banyak convolution layer yang kita pakai, semakin banyak filter yang kita masukkan, maka makin banyak informasi yang kita peroleh. Kemudian ada activation layer. Di sini fungsi matematika yang digunakan untuk membuat informasi-informasi yang kita gunakan itu nggak semuanya gitu yang berfungsi, nggak semuanya itu yang berguna gitu. Di sini untuk filteringnya mana aja sih yang bisa dipakai untuk menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir itu ada pooling layer. Pooling layernya ini untuk menggabungkan informasi yang sedemikian banyak untuk menjadi jauh lebih kecil gitu, jauh lebih rinci. Sebagai gambaran untuk segmentasi liver dan tumor yang saya pakai tadi itu, ini network structure yang saya gunakan gitu. Pertama dari input layernya yang warna merah, kemudian ada convolution layer untuk mengekstrak informasi, kemudian digabungkan ke pooling layer, dilanjutkan lagi ke layer-layer yang lain, sampai pada akhirnya saya peroleh output image, yaitu segmentasi liver dan tumor. Nah, untuk object detection, classification, ataupun hal-hal yang lain bisa menggunakan teknik yang sama gitu, tapi dengan struktur yang berbeda. Nah, untuk machine learning sendiri ada beberapa tipe. Tipenya itu yang pertama ada yang namanya supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Lebih gampang itu untuk yang supervised learning. Misalnya itu seperti ini. Kalau saya ada punya beberapa gambar, ada gambar Tom sama ada gambar Jerry di sini. Seluruh gambar yang saya punya ini saya berikan label. Oh ini tuh gambar Tom, ini gambar Tom, ini gambar Jerry, ini gambar Jerry. Masukkan ke dalam algoritma si machine learning yang tadi. Nanti untuk masing-masing gambar yang saya masukkan, si machine learning-nya ini akan belajar untuk mengetahui, oh ini tuh gambar Jerry misalnya kalau yang saya masukkan seperti ini. Karena dia punya warna coklat, punya bentuk seperti tikus gitu. Sedangkan yang ini gambar Tom. Itu yang disebut dengan supervised learning. Jadi kita butuh memberikan data yang sudah kita labelin sebelumnya untuk melatih si mesinnya. Kemudian yang unsupervised learning, di sini tuh datanya itu tidak perlu, dia akan melihat pattern dari gambar yang kita berikan. Oh, dari gambar ini tuh ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Sehingga dia akan memberikan label sendiri gitu untuk gambar-gambar yang diberikan. Kelebihannya itu kita tidak perlu memberikan label dan hasilnya itu bisa terlihat gitu. Oh ternyata ada kategorinya nih dari gambar-gambar yang kita kasih. Dan yang terakhir reinforcement learning. Di sini kita memberikan modelnya itu hadiah ataupun punishment gitu untuk melatih si mesinnya itu agar bisa bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya nih salah satu contohnya itu reinforcement learning digunakan untuk melatih si Flappy Bird. Kalau ada yang pernah main game ini, melatih game ini secara otomatis gitu. Di sini dilihat pertama si Flappy Bird-nya itu masih belum tahu yang baiknya itu seperti apa sih. Nah, tapi dengan beberapa ribu latihan, dia tahu gitu. Oh, ternyata untuk halangan seperti itu kita harus mencet. Kalau enggak, harus mencet lebih banyak atau mencet lebih dikit gitu.
Sehingga pada akhirnya nih, misalnya ini latihannya ke 600. Semakin lama dia latihan, semakin dia tahu cara yang terbaik untuk melewati halangan itu seperti apa. Sehingga pada akhirnya nih, untuk yang level seperti itu, dia udah bisa gitu untuk melewatinya dengan gampang. Keren ya? Biasanya kalau di departemen saya ini digunakan untuk ini sih, untuk melatih drone biar bisa terbang secara otomatis gitu. Oke. Ini nah, kenapa deep learning sekarang makin populer? Pertama, karena hardware yang ada sekarang tuh perkembangannya lebih pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang kita bisa temukan HP pun punya RAM, kapasitas RAM-nya itu beberapa giga gitu. Sedangkan pada zaman dulu komputer dengan RAM 512 megabyte aja udah bagus banget gitu. Nah, kemudian yang kedua, jumlah data yang kita butuhkan pun sekarang jauh lebih banyak karena adanya internet. Sehingga untuk melatih si mesinnya itu jauh lebih gampang. Kemudian yang ketiga, layer-layer yang tadi, si layer untuk neural network-nya itu jauh lebih beragam, sehingga untuk kasus-kasus yang lebih sulit pun bisa diatasi gitu. Nah, ini beberapa jenis contoh aplikasi dari deep learning. Ada untuk image klasifikasi, speech recognition, ada natural language processing, ataupun yang lainnya. Oke. Sekarang ada quiz time. Di sini saya coba buat teman-teman yang melihat course ini, saya ada satu quiz sih, ada tantangan gitu. Ada hadiahnya teman aja. Jadi tantangannya itu gimana caranya kita membuat gambar yang kita buat itu bisa dikenali oleh si machine learning. Di kuisnya itu nanti akan diminta untuk menggambar 6 item sesuai dengan gambar yang tertera di layar. Ntar saya kasih link ke si websitenya. Tiap-tiap gambarnya itu diberikan waktu 20 detik itu untuk menggambar. Kalau udah benar, berarti langsung ke gambar yang selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang bisa menggambar 6 gambar sesuai dengan yang diminta dengan benar, misalnya nih, diminta untuk gambar sepeda, ya udah gambar seperti ini gitu. Kalau mesin learning-nya tahu, oh ini gambar sepeda, berarti itu udah benar gitu. Ntar ada hadiahnya. Coba sekarang siapa yang bisa gambar 6 item benar semua, kirimkan hasil screenshot-nya itu ke email ini langsung. 2 orang pertama ntar ada hadiahnya. Dapat saldo GoPay 100.000 nih. Nah, coba untuk linknya sendiri bisa ke sini. Saya kasih waktu 5 menit lah, cukup lah. Bisa masuk ke link ini nih, ke bit.ly sgjtl, atau bisa scan gambar ini. Coba langsung sekarang, yang tertarik langsung aja akses websitenya, kemudian cobain. Kalau udah bisa benar semua, kirim hasilnya tuh ke email ini. Coba ya, kita mulai dari sekarang. Yang kesulitan lihat webnya tuh, websitenya tuh seperti ini. Jadi gambar, misal gambar amplop. Nah ini udah amplop. Terus gambar selanjutnya. Ada yang udah bisa buka websitenya?
Harusnya sih cepet sih. Coba ya. Aduh. Ada yang masuk nggak anak-anak? I see those. Or banana. Or moon. Ya, Pak. Or hockey stick. Ada yang ini kerjain nggak? Coba. Soalnya rada ini juga sih. Belum. Mungkin butuh waktu untuk benar semua. Ntar kalau misalnya waktunya udah habis, nggak apa-apa, ntar bisa dikerjain lagi. Yang penting yang 2 pertama yang menang deh. Ntar langsung dihubungi lewat email. Ups. Oke. Yang masih belum bisa benar semua, dicobain dulu aja. Santai aja. Kita lanjutkan dulu materinya. Nah, kalau udah tahu tadi tentang deep learning itu, ini beberapa tips dan trik gitu. Kalau teman-teman mau mulai, yang pertama ada beberapa software yang bisa digunakan gitu. Pertama yang ada Python base sama ada yang MATLAB. Kalau MATLAB udah langsung ada di sana, ininya toolbox-nya. Sedangkan untuk yang Python tuh ada beragam. Ada yang namanya PyTorch, ada yang namanya TensorFlow. Itu tinggal dicek aja cocoknya pakai yang mana. Soalnya dua-duanya hampir mirip, cuma punya struktur yang berbeda gitu. Kemudian cara yang kedua tuh coba ikutin tes sampel-sampel yang diberikan di GitHub. Ini banyak sekali yang share algoritma mereka yang udah mereka buat gitu di sana, bisa digunakan untuk kasus yang teman-teman butuhkan. Terus kalau butuh penjelasan yang lebih detail, bisa coba cek di channel-channel YouTube. Ini salah satu contohnya. Dia memberikan penjelasan tentang berbagai macam jenis network gitu. Si Rafael nih cukup terkenal banget. Dia salah satu pencetus School of AI juga. Dan yang terakhir, kalau mau baca website, coba bisa cek website ini, Toward Data Science. Atau banyak sekali penjelasan gitu tentang deep learning di situ. Nah, kalau misalnya punya komputer yang pas-pasan gitu, sedangkan tadi sempat disampaikan untuk training si deep learning itu butuh spek yang cukup tinggi. Jangan khawatir karena di sini kita bisa gunakan cloud platform juga gitu untuk melatihnya. Misalnya untuk yang layanan gratis ada yang namanya Google Colab atau Kaggle Kernel. Ini tuh gratis digunakan selama 24 jam untuk latihan. Jadi bagi student kayaknya ini udah lebih dari cukup gitu untuk latihan tentang deep learning. Kalau mau yang lebih serius bisa coba cek IBM Cloud, Amazon Web Service. Mereka punya platform dengan hardware yang bisa kita tentukan sendiri mau spesifikasinya seperti apa. Tergantung nanti harganya pun akan jauh menyesuaikan gitu dengan spek yang kita pilih. Nah, untuk datasetnya sendiri ada banyak sekali dataset yang tersedia di internet bagi teman-teman yang tertarik tentang image processing di gambar medis. Coba bisa cek pertama tuh Grand Challenge. Di sini tuh berbagai macam jenis tantangan untuk image processing di gambar medis. Mulai dari mata, liver, hati, lutut, bisa ditemukan semua gitu di sini. Nggak cuma menyediakan dataset, tapi juga tempat buat benchmark
algoritma yang dikembangkan apakah jauh lebih baik dari orang-orang yang ada di luar, atau kalaupun kurang bisa tahu gitu yang terbaik itu seperti apa gitu. Kemudian ini juga ada beberapa listnya gitu. Misalnya untuk klasifikasi bisa coba cek link-link di sini. Untuk image classification, untuk image registration bisa cek di sini linknya. Ada gambar MRI, ada gambar CT. Kemudian untuk yang COVID-19 misalnya sekarang bisa juga cek di sini. Ada banyak sekali sih. Jadi nggak perlu khawatir tentang datasetnya sebenarnya. Kemudian untuk jenis-jenis yang lain, untuk segmentasi bisa cek di sini juga. Ada gambar buat mata, segmentasi MRI, gambar ultrasound, ada banyak sekali. Dah, itu aja sih sebenarnya materi kuliah untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai sekarang. Kalau ada pertanyaan ataupun mau diskusi, bisa kirim email atau untuk sekarang bisa langsung tanya jawab aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tadi ini ya, rekan-rekan mahasiswa mendapatkan hal-hal baru ya. Ini ada Pak Asep juga ya, Pak Asep. Tentang deep learning gitu, Pak. Deep learning, kemudian artificial intelligence itu kan ilmu-ilmu yang sedang tren ya, dibutuhkan sekarang ya. Biasanya anak-anak IF gitu ya. Jadi tentang penambangan data dan seterusnya ya. Jadi di orang TF dulu nggak belajar itu gitu ya. Sekarang ketika dihadapkan dengan itu kan juga bisa belajar ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau Pak Asep misalnya, Pak. Mangga Pak Asep. Iya, Edi, terima kasih. Oke, Gerindra, terima kasih materinya. Saya kira luar biasa ya, banyak hal yang diberikan tadi. Ya sedikit-sedikit sambil mengikuti sambil sama Pak Indra nih di P221. Nah, kebetulan tertarik karena mungkin materinya agak ada kaitannya. Kebetulan sekarang saya sedang ditugasi menggawangi IoT ini. Sedikit tadi disampaikan terkait dengan AI ini. Kita banyak yang mungkin sudah dibahas juga tadi bahwa ketika sekarang era 4.0 menuju 5.0 begitu ya, di mana data sudah dengan mudah dikumpulkan dari berbagai device kita, kemudian semua pada dikirim ke internet begitu ya. Kalau di IoT kita pakai IoT platform. Nah, namun muncul kemudian bagaimana ketika data itu sudah banyak gitu menumpuk di situ, bagaimana kita bisa menggali informasi dari itu. Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan begitu beberapa metodenya. Nah, mungkin yang saya sampaikan atau yang saya diskusikan gitu atau ditanyakan terkait dengan bagaimana yang simple mungkin bisa disampaikan gitu ya, metode-metode yang cukup simple atau bisa digunakan untuk minimal kita mengambil dari data tersebut berupa tren atau misalkan event-event tertentu begitu ya. Nah, mungkin ada di yang sudah Gerindra tahu atau sudah mungkin dikerjakan saat ini yang ada kaitannya dengan itu. Ketika kita punya data yang banyak, misalnya pengukuran sensor begitu kan, kita sudah aplikasikan untuk pengukuran kualitas air, kemudian level. Nah, di situ kan ya kalau dibilang banyak, sangat banyak begitu ya. Bisa kita kirim dalam 10 menit sekali atau 5 menit. Dan itu saat ini kita baru leveling aja, kita batasi kalau di level ini ada berarti dia level bahaya, awas dan lain-lain. Tapi itu terjadi hanya kadang dalam rentang waktu tertentu saja. Nah, gimana caranya supaya itu bisa kita tanpa kita monitoring terus, tapi kita bisa informasikan atau gali dari data-data, katakanlah dari history atau bahkan kalau bisa prediksi begitu, dari katakanlah untuk prediksi banjir. Begitu. Nah, mungkin itu Kang Gerindra. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, langsung aja ya dijawab ya. Mungkin untuk menanggulangi data-data yang jumlahnya banyak sekali gitu. Biasanya kalau di sini tuh misalnya gambar-gambar medis yang kami gunakan, itu untuk satu pasien aja bisa hampir 1 gigaan sendiri. Sedangkan jumlah pasiennya ada beberapa ribu pasien gitu, bisa jadi 2
teraan ukurannya. Dan itu tentu aja banyak sekali kan. Dan untuk kapasitasnya pun jauh lebih butuh hard disk yang cukup besar gitu untuk menampung data-data tersebut. Nah, biasanya yang kami gunakan tuh pertama kita gunakan namanya teknik klasifikasi dulu. Yaitu kita filter data-data yang kita punya. Karena ada data-data yang sebenarnya itu walaupun dia sama-sama gambar medis, tapi kualitasnya itu benar-benar berbeda gitu dengan secara keseluruhan. Jadi di sini tuh saya bicara dalam contohnya tuh untuk gambar medis dulu ya misalnya Pak ya. Kita filtering si gambar-gambarnya itu kita klasifikasi mana gambar yang bagus, mana gambar yang jelek. Nah, gambar yang kita pakai untuk training si machine learning yang kita punya itu biasanya gambar-gambar yang bagusnya aja gitu. Di sana itu bisa mengurangi jumlah dataset banyak banget. Dan juga yang kedua, hasilnya itu jauh lebih akurat gitu pada akhirnya. Karena data-data yang kita pakai itu bukan data hasil anomali gitu, tapi data yang reguler yang terjadi pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misal datanya itu benar-benar banyak banget, bisa coba diterapkan yang namanya itu data compression gitu. Jadi si data yang kita punya itu kita kompres menjadi ukuran yang jauh lebih kecil. Sehingga yang awalnya ukurannya misalnya 200 mega dengan teknik kompresi bisa menjadi 15 mega aja gitu. Itu karena nggak semua data itu ada nilainya gitu. Untuk data-data yang misalnya untuk gambar ini karena mereka punya intensitas yang hampir mirip, kadang kalau dikompresnya itu bisa dikompres sampai 10% aja gitu dari ukuran awalnya. Jadi itu bisa salah satu teknik yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga untuk prediksi seperti yang tadi, salah satu aplikasi dari deep learning bisa juga digunakan sih sebenarnya untuk memprediksi tren yang terjadi pada data. Misalnya yang tadi Bapak sempat sampaikan, untuk level-level tertentu, apakah level airnya itu level rendah, sedang, atau tinggi untuk memprediksi banjir, itu bisa digunakan gitu. Teknik deep learning di sini untuk melakukan estimasi kira-kira untuk tren 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan, seperti apa sih si level airnya itu bakalan akan berubah. Nah, ini juga sebenarnya hampir mirip dengan orang-orang yang memakai teknik deep learning itu untuk mengestimasi pergerakan nilai saham. Jadi dari sana tuh dia tahu gitu, oh dari ini pergerakan yang ini sesuai dengan tren yang terjadi pada sebelumnya, dia kira-kira bakalan naik atau bakalan turun. Mungkin itu sih yang sering digunakan pada kasus seperti tadi gitu, jika jumlah datanya sangat banyak. Semoga menjawab Pak. Terima kasih Mas Kirina. Tadi terkait saham itu menarik juga tuh. Banyak mahasiswa TF tuh yang ikut tuh. Banyak yang bisa biaya kuliah Forex, ya. sendiri dengan bermain saham anak-anak TF itu. Itu. Ada yang sukses Mantap, tuh. Si Firman KW itu. Si Chris itu juga sukses itu. Ya lebih inian Firman kayaknya duluan deh. Firman. Itu dari Yang SMA sama- si Chris itu. Yang sama siapa itu? Nanti tak undang kok ngurus misi Sip. ini. Apalah. Oke, makasih Gendra. Ya, Pak. Yang lain mahasiswa yang Silakan mahasiswa, ada yang tanya? Atau sebelum saya mungkin satu. Jadi tadi kan tentang citra ini ya, citra digital ya di medis kan. Yang sejauh ini dilakukan itu nanti yang memutuskan gitu ya. Oh ini terakhir ya, apakah masih manusia gitu ya, maksudnya dokternya atau orangnya oh ini berarti tumor gitu ya misalnya, ini lokasi di sini, ataukah sudah alat misalnya sudah semuanya kita sebagai user itu tinggal oh ya sudah diolah oleh mesin gitu misalnya, itu atau bagaimana yang selama ini kan Gerindra di sana? Jadi walaupun sebenarnya hasilnya itu bisa diperoleh langsung otomatis dari mesin atau dari komputer, sekarang regulasinya tuh tetap pada akhirnya itu yang memutuskan bahwa itu tuh tumor atau enggak tuh dari dokternya sih. Jadi tidak bisa diberikan secara keseluruhan totalnya itu ditentukan oleh mesin gitu. Karena walaupun mesin punya tingkat akurasi 99,9% misalnya, ada masih kemungkinan 0,1% untuk terjadi error di sana.
Dan di sana dibutuhkan manusia pada akhirnya gitu untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh itu benar atau tidak. Jadi fungsi dari si ini tuh prosesnya itu sebenarnya lebih ke arah membantu kerja si dokternya, bukan untuk menggantikan si dokternya. Oke, ya. Oke. Karena tanpa mesin itu bisa subjektivitas ya. Dokter salah diagnos hal yang sama misalnya ya, bisa di ininya bias kan ya. Ini Benar. diputuskan dokter A ini, dokter B ini, makanya kita kadang menggunakan second opinion kan ya, seperti itu ya. Tapi tetap tadi. Berarti kan memungkinkan ya suatu alat itu nggak hanya di film-film itu ya, artinya suatu sistem itu bisa oh ini pisang gitu ya, oh ini apel, itu kan sudah bisa ke level itu kan, artinya kan ya robot-robot sekarang itu ya, artinya kan walaupun untuk bisa mengenali pasti di input informasi yang banyak ke robotnya kan, untuk tahu oh, ini pisang gitu, ini pisang hijau gitu. Itu kan ya seperti itu ya, pasti kan walaupun bisa melakukan sederhana itu, mengenali suatu objek, ini apel, ini pisang, ini anggur, pasti kan input di dalamnya kan luar biasa ya. Jadi mata kita, otak kita kan sesuatu yang luar biasa itu ya, sudah. Baik. Silakan rekan-rekan, mumpung ini ya, berapa sekarang di sana? Sudah jam 7, sudah subuhan? Belum. Belum. Nih. Tadi sudah bangun ya si adik. Silakan teman-teman, ada pertanyaan. Bebas sih nanyanya sih. Apa kamu terkait ini atau yang lain juga nggak apa-apa. Silakan. Saya tanya tuh gimana caranya bisa nyampe ke Jerman kali Belanda. Belanda. Biar bisa keliling ke Jerman. Dokter Aisyah sudah bangun ya? Ini udah Pak. Jam bangunnya Aisyah. Kalau dari Jerman ke Jerman sini deket banget, 15 menit sepedaan bisa Pak. Nah, nanti ini di imigrasi lama nggak dicek biasanya. Oke, berarti kayak ke Malaysia yang daerah itu ya, Nunukan Kalimantan itu tinggal ini aja. Saya sepedanya ke Jerman, mainnya ke Jerman. Soalnya yang di sini kampusnya tuh beneran mepet ke Jermannya gitu, lebih dekat ke Jerman malah daripada ke pusat kotanya yang di Amsterdam. Makan siang di Jerman, nanti makan malam di Belanda. Atau jajan. Silakan rekan-rekan teman-teman mahasiswa ini ya. Ini silakan ditanyakan, tadi diberi kesempatan untuk bebas menanyakan apa. Silakan. Nih, ada pertanyaan ini? Siswanya malu-malu. Dulu Gerindra malu-malu gini enggak? Kan Bapak ini ya pembimbingnya Pak. Saya kan nggak pernah ngajar di kelasnya kan, dan dulu enggak. Oh iya benar. Nggak pernah saya ngajar. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Pak, saya ingin tanya mengenai UI integer 8 sama yang 16 tadi, soalnya saya belum begitu paham. Siapa yang nanya ini? Saya Pak Septian, Pak. Baik. Silakan. Waktu coding itu saya sering menemukan kayak gitu kan Pak, untuk kan Arduino bisa menggunakan HMI itu Pak. Nah di situ saya tuh sering ketemu error kayak gitu Pak, jadi saya bingung ini tuh apa gitu. Terus mesti apa juga gitu. Pak. Oke. Udah ya? Udah Pak. Jadi tadi itu nanyanya apa sih uninteger 8, uninteger 16 gitu ya tadi ya pertanyaannya ya kalau nggak salah. Nah itu tuh sebenarnya tipe-tipe dari data aja sih sebenarnya yang tadi disebutkan itu. Ada banyak, ada yang integer 8, ada yang uninteger 8. Itu gimana cara si komputer mengenali si tipe data yang kita punya. Kalau yang tadi kan dibahas tentang image intensity ya. Di mana tiap-tiap pixel yang ada pada gambarnya itu punya intensitas yang nilainya itu punya tipe data uninteger 8, 16, atau double atau yang lainnya gitu. Nah, si perbedaan utama dari 8, 16 itu
tergantung dari jumlah data yang bisa diterima gitu. Misalnya untuk yang integer 8 berarti dia 2 pangkat 8. Ada 256 angka yang bisa dimiliki. Kalau integer 16 berarti dia 2 pangkat 16. Bukan 2 kali lipat. Beberapa kali jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang 2 pangkat 8-nya. Nah, yang membedakan antara integer sama uninteger tuh, kalau uninteger berarti dia datanya semuanya positif. Sedangkan kalau yang integer berarti ada data yang negatif juga. Nah, yang integer 8 ini biasa ditemuin waktu mengolah gambar MRI misalnya. Gambar CT scan. Karena untuk gambar CT scan ini intensitasnya itu nggak cuma positif semua, tapi ada gambar intensitas yang negatif juga. Itu sih. Jadi kalau misalnya sering nemuin error tentang tipe data ini, jangan khawatir, cek dulu data yang kamu pakai itu apakah data yang dibutuhkan tuh integer atau uninteger. Kemudian yang kedua, semakin tinggi tipe datanya, misal dari integer 8 ke integer 16, maka memori yang digunakan pun jadi jauh lebih banyak gitu. Jadi pertimbangkan itu juga gitu. Kalau butuh yang lebih proses yang lebih cepat dengan tipe data yang sebenarnya cukup sederhana, kayaknya yang integer 8 jauh lebih bagus daripada yang integer 16. Disesuaikan sama kebutuhan sih sebenarnya pada akhirnya. Ya. Oke, ada yang lain, silakan. Ada lagi? Atau ini ya, misalnya sebenarnya itu untuk sekarang itu ya lulusan teknik fisika ya, itu kemampuan minimal apa yang harus dimiliki ya, misalnya terkait pemrograman itu ya harus bisa sampai ke level apa gitu ya, atau menguasai bahasa apa sih gitu ya, misal itu ya, kalau menurut Indra gitu ya, apa ya supaya anak teman-teman ini nyiapin gitu ya, jangan kayak saya sudah kelewat nggak bisa pemrograman. Nah, dulu waktu kuliah tuh kan semester 1, semester 2 ya, ada belajar algoritma pemrograman. Tapi waktu itu tuh masih belajar Pascal gitu. Sedangkan kayaknya sekarang tuh setidaknya bisa Python aja sudah sangat membantu. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk ataupun yang udah mau lulus, coba cek-cek aja sih cara pemrograman Python. Karena si Python ini cukup universal, sintaksnya juga nggak terlalu berbeda gitu. Karena kalau udah bisa basicnya dari si Python ini, untuk pemrograman yang lain jauh lebih gampang. Itu sih sarannya. Kalau misalnya mau belajar pemrograman, coba belajar dari Python dulu. Oke ya, jadi Python ya tadi itu. Hadis silahkan, ada ini raise hand. Hadis. Halo Pak, saya ingin bertanya kepada Bang Girinda terkait tadi ya Pak, Bang, tentang algoritma YOLO itu kan yang sudah saya lihat-lihat itu algoritma tersebut kan rata-rata dijalankannya menggunakan komputer gitu Pak. Apakah algoritma YOLO itu bisa dijalankan dengan menggunakan mini PC seperti Raspberry seperti itu? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Pertanyaannya apakah YOLO itu bisa dijalankan di mini PC? Bisa ya, bisa enggak gitu. Tergantung dari si spek si mini PC-nya seperti apa yang pertama. Kemudian yang kedua, si algoritmanya itu dia butuh spek yang tinggi biasanya untuk training datanya aja. Jadi kalau udah ada hasil trainingnya, itu yang kita pakai untuk mendeteksi objek, sebenarnya bisa diimplementasikan ke PC dengan spek yang jauh lebih rendah. Yang perlu diperhatikannya itu semakin rendah spesifikasinya, maka hasil yang diperolehnya pun akan jauh semakin lambat gitu. Itu sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Nah, nanti tinggal ditentuin nih, apakah butuh hasilnya itu secara real time atau butuh post processing. Jadi kayak setelah diproses dulu
baru diolah datanya, jadi datanya itu akan ada delay gitu dari hasil yang sebenarnya. Itu yang ditentukan kasusnya seperti apa. Baru dicek, oh butuhnya tuh YOLO yang seperti apa gitu algoritmanya. Karena YOLO sendiri pun ada yang benar-benar dikhususkan untuk yang real time, yang PC dengan spek rendah pun ada gitu, YOLO dengan arsitektur tertentu. Ya dimodifikasi gitu itunya arsitekturnya. Jadi dicek aja. Ada kok dan mungkin bisa diaplikasikan ke mini PC. Mungkin lanjut pertanyaan lagi. Boleh. Berarti mungkin bisa dilakukan, tapi kita harus melakukan training datanya dulu, mungkin menggunakan cloud platform gitu ya, Bang, sebelum melakukan algoritma jalanin algoritma YOLO-nya itu, Bang. Ya, bisa seperti itu, bisa di cloud, di trainingnya, atau bisa di komputer sendiri. Baru ntar hasilnya itu yang ditransfer ke mini PC-nya. Oke, Bang. Untuk algoritma YOLO tadi itu bisa bisa melakukan processing secara real time, secara langsung, atau bisa juga mungkin menggunakan data sampel, mungkin ada sebuah video atau foto yang mau dideteksi menggunakan algoritma YOLO itu. Itu gimana, Bang? Bisa. Jadi bisa dari real webcam. Jadi ada webcam gitu, syuting ke gambar, terus dia langsung deteksi, oh ini gambar ini. Ataupun kita ntar ngasih video gitu, itu cuma perbedaan dari inputnya aja. Dan itu mungkin gitu untuk dilakukan. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Satu penanya lagi. Sudah jam 12 ini, mau subuhan sana ya. Ada satu penanya lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan Kirin sampaikan closing statement ya untuk pertemuan hari ini. Oke. Jadi pesan buat teman-teman semua, yang namanya image processing itu cukup luas gitu, nggak cuma di bagian medical imaging, tapi di berbagai macam bidang pun bisa ditemukan gitu untuk yang image processing ini. Karena benar-benar banyak sekali manfaatnya. Nggak cuma untuk yang tadi klasifikasi atau segmentasi, bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Walaupun di TF sendiri ini mungkin belum diajarkan secara khusus gitu, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk dicek-cek lagi ada perkembangan teknologi seperti apa sih di bidang image processing. Karena buat teman-teman yang lagi ngetrennya sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang membuka lowongan pekerjaan di bidang computer vision istilahnya. Jadi gimana suatu komputer bisa melihat objek-objek yang ada di dunia nyata. Itu sih. Coba dilihat lagi perkembangannya. Kalau ada yang tertarik, bisa langsung ditanya-tanya ke saya juga. Kalau saya bisa bantu, insya Allah saya akan bisa bantu. Bisa dipertimbangkan buat karir ke depannya. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Kirinda. Jadi mudah-mudahan segera selesai ya. Segera selesai. Langsung mau pulang atau mau di sana dulu? Jadi nanti kalau selesai kan bisa memperkuat di TF ya. Jadi ini tadi sepakat ya, kita perlu menambah SDM baru yang membawa keahlian-keahlian baru yang belum ada gitu ya. Kalau yang sudah ada ya nanti nggak kurang diverse ya. Jadi selamat gitu, selamat menyelesaikan sekolahnya, studinya, semoga semuanya sehat ya di sana ya. Semoga cepat selesai gitu ya, karena kalau sudah cepat selesai kan nanti insya Allah lebih enak gitu ya. Nanti hal-hal yang lain akan mengikuti. Terima kasih atas waktunya ya. Salam buat Aisyah ya tadi sudah. Ya, Pak. Ya, okay. Sama-sama. Terima kasih juga. Ya.
kita akhiri ya pertemuan kali ini. Kalau Girinda kalau mau pamit silakan itu ya. Ini saya mau presentasi ini teman. Oh, oke. Saya pamit duluan ya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga pamit Pak. Ya. Teh Dinda. Teh Dinda. Ya Pak, Sudah nggak Lagi direkod sholat. ya? lagi sholat Pak. Rekodnya dihentikan. Sudah selesai. Oh siap Pak, siap Pak.